Pembicaraan mengenai Palestina atau juga Aqsa itu sesuatu yang kayaknya udah nggak terlalu high rotation lagi. Ya, akun-akun besar banyak udah tumbang dan juga udah banyak shadow ban juga. Dan sekarang kalau kita lihat berita Palestina, ya udah gitu aja gitu. Astagfirullahaladzim, tentu hati kita hancur, penuh kesedihan, penuh kepedihan. Tapi takdir Allah kepada saudara-saudara kita di Palestina mestinya menyemangati kita untuk tidak menyia-nyiakan takdir mereka yang berat itu, melainkan menjadi pembelajaran yang sangat besar, hikmah yang sangat dalam, dan menyemangati kita untuk membangun iman dan takwa, juga berjuang begitu ya, kepada kemenangan, kepada berjuang menuju hari kemenangan. Saudara-saudara kita di Palestina dari berbagai video yang viral dan lain sebagainya, kita menyaksikan bagaimana seorang istri ketika harus mengambil potongan-potongan tubuh suaminya, maka yang dia sebut adalah nama Allah. Bagaimana seorang suami ketika hanya bisa menemui tubuh istrinya yang sudah hancur, maka yang dipanggil adalah Allah. Bagaimana seorang ibu menggendong bayinya yang kepalanya sudah lepas dan dia memanggil Allah. Dan bagaimana seorang anak ketika keluarganya, kakaknya, adiknya, ayahnya, ibunya, semua tidak tersisa lagi, maka tidak ada air mata selain hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa sih sebenarnya yang dilakukan para wanita di Gaza sih? Mereka kok bisa punya keturunan yang sehebat itu gitu kan? Orang bilang orang-orang akhir zaman itu yang ada di Tanah Syam. Ini salah satu contohnya yang terjadi sekarang ada di Gaza. Masya Allah. Jadi kalau lihat anak kecil-kecil lari-lari di sosmed tuh ya, dia lihat banyak bom gitu, dia lari-lari sendirian. Yang keluar dari mulut anak itu apa? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, cakep-cakep dan cantik-cantik hari ini ya. Masya Allah, yang depan mayoritas yang cantik-cantik, yang ganteng sebelah kanan, yang biasa aja nyebar ya. Alhamdulillah, terima kasih hari ini untuk tetap hadir di sini, dan seperti kita tahu ya, support untuk Palestina dari hari ke hari sepertinya algoritmanya makin menurun. Dan saya juga dapat nasihat dari para ustadz ya, kalau Allah butuh 1000 pejuang, pastikan diri kita ada di sana. Kalau hanya butuh 100, pastikan kita juga ada di sana. Kalau cuma butuh 1, pastikan kalian yang ada di situ. Dan mudah-mudahan di sini adalah orang-orang terpilih di akhir zaman yang masih ada di situ. Tepuk tangan buat semuanya. Kita bajak sebentar acaranya ya, karena kita mau bikin sesuatu yang agak berbeda. Bagaimana podcastnya bisa menampilkan wajah dari teman-teman semuanya. Bisa dihadirkan di dalam podcast kita. Jadi nanti kita akan berikan kesempatan untuk tanya jawab mengenai apa yang diutarakan oleh bintang tamu kita. Karena hari ini Hari Ibu ya, kita akan tampilkan 2 wanita tangguh luar biasa yang nggak pernah berhenti menyuarakan kebenaran. Oke, langsung aja kita tampilkan, inilah dia Teh Peggy Melati Sukma dan juga Tere. Ya alhamdulillah teman-teman semuanya, terima kasih untuk tetap menyaksikan Cerita Untung, channel yang baru muncul lagi dikarenakan kita kena ban 3 bulan. Karena membicarakan Palestina, alhamdulillah inilah perjuangannya kalau ngomongin soal Palestina. Dan hari ini di kesempatan tentunya juga bulan di mana di Indonesia ini merupakan bulan para wanita itu mendapatkan perhatian lebih. Makanya tamu hari ini adalah para wanita-wanita hebat yang kalau kita lihat dari karirnya masing-masing, dahulunya mereka ini bukan artis kaleng-kaleng ya. Dulu Tere ini penyanyi yang kalau manggung mukanya tanpa ekspresi. Tapi kemudian jadi anggota DPR, tapi sekarang malah jadi pejuang kemanusiaan seperti ini. Tepuk tangan dulu buat Tere. Ya. Pejuang Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran. Ya Allah. Teh Peggy Melati Sukma juga dulu nggak ada yang nggak tahu kalau bilang kucing gitu kan. Nah, tapi kayaknya ibu-ibunya semua deh. Ini kayaknya anaknya pada nggak tahu ya. Iya. Terus anak-anaknya mesti googling berarti ya. Oh iya benar. Dan juga kalau nggak salah TPG juga ikut politik juga ya? Enggak?
saya enggak pernah masuk Kemanusiaan. ke dunia politik, Enggak, tapi enggak. konsisten di kemanusiaan. Oh begitu. Dan kemudian juga alhamdulillah setelah kemudian jadi public figure, sekarang juga berdakwah, dan sekarang bukan hanya Indonesia didakwahi, tapi juga New Zealand. Karena suaminya adalah imam yang ada di ujung petak dunia. Iya, ini lihat, Teh Peggy Melati Sukma. Oke, ngomongin soal Palestina nih, siapa dulu ya? Mungkin Tere dulu ya. Masya Allah. Sebenarnya peran dari keluarga itu apa sih dalam edukasi mengenai Palestina ini? Seperti kita tahu ya, sekarang ini pembicaraan mengenai Palestina atau juga Aqsa itu sesuatu yang kayaknya udah nggak terlalu high rotation lagi. Ya, akun-akun besar banyak yang udah tumbang dan juga udah banyak shadow ban juga. Dan sekarang kalau kita lihat berita Palestina, ya udah gitu aja gitu. Lewat gitu aja gitu ya. Dulu kalau ngomongin Palestina setahun yang lalu mungkin akan jauh lebih penuh dari sekarang ya. Tapi sekarang sepertinya mulai menurun secara algoritma. Bagaimana caranya kita terus nyetrum keluarga kita, mengedukasi keluarga kita gitu dengan apa yang terjadi di Palestina? Ya baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah, kalau ditanya peran keluarga itu apa? Peran keluarga itu segalanya untuk menyiapkan generasi pembebas Al-Aqsa. Karena dari kisah dalam Al-Quran yang insya Allah di sini semua mayoritas Muslim. Ada yang non-Muslim? Oke, kalau ada yang non-Muslim nanti kita ngobrol dulu sebelum tanggal 25 ya. Oke, lanjut dulu. Apa urusannya dengan tentang dulu? Loh, karena urusannya nanti adalah dengan akidah. Iya, sangat terkait memang. Sangat terkait. Oh begitu ya, oke. Ya, You kalau kita cannot just be mempelajari- a human ya Teh. Ya, kalau kita mempelajari dengan detail bersandar pada Quran was sunnah tentang perjalanan Baitul Maqdis dari awalnya sebagaimana Allah Ta'ala menyampaikan, Nabi SAW menyampaikan, itu akan sangat terkait dengan yang Tere sampaikan tadi kepada masa di mana kemudian berbicara ya tentang peristiwa-peristiwa non-is gitu ya. Artinya sangat terkait gitu sejarahnya karena Nabi Isa alaihi salam itu kan Ada di Baitul jalannya Maqdis. Maqdis. Oh begitu. Iya, Nabi Isa alaihi salam, keluarga Imran, Ali Imran itu semua di Baitul Maqdis. Umi Maryam itu di Baitul Maqdis. Maka Tere dalam proses perjalanan hijrahnya sebagai mu'alafah pasti mempelajari itu dengan detail, dengan utuh gitu. Oh ya, Tere dulunya juga tanggal 25-an ya? Tadinya, Tadinya ya? alhamdulillah. Oh ya, saya baru Lanjut ingat. lanjut Tere. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Tanggal 25. Pantesan ngomong, Nggak oh apa-apa. kita akan Karena ngobrol. kan tiap kita baca Al-Kahfi untuk mengingatkan mereka yang masih imannya bengkok. Nah, Oh, itu gitu. tugas kita. Karena memang tadi untuk membebaskan Baitul Maqdis perlu kesadaran penuh seluruh keluarga. Mm-mm. Karena para anbiya seluruh keluarga besar follower istilahnya tauhid itu ya 124 ribu nabi utusan Allah lah ya, nggak semuanya rasul, tapi Rasulullah SAW itu di inaugurasi ya di Masjidil Aqsa gitu. Jadi semua keluarga besar manusia yang bertakwa itu pasti harus paham betul bahwa acuan untuk membela Al-Aqsa ini harus acuan iman yang ditanamkan dalam keluarga. Nah, jadi Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW semuanya paham betul bahwa ayat dari Al-Isra ayat 1 itu adalah yang pancang akidah yang harus dijaga. Kalau surat Luqman bilang jangan sekutukan. Maka ngomongin apa? Kiblat. Ini kiblatnya umat manusia, umat Islam harusnya itu kiblat ada Masjidil Aqsa dan kiblat kembarnya Masjidil Haram. Ini dua sisi uang yang harus kita pahami betul. Tapi memang untuk nyampein ini nggak bisa langsung mungkin bisa pakai mikrofon yang di situ Teh. Biar lebih clear. Ya oke. Ya jadi nggak bisa langsung buku besarnya dikeluarin, nggak. Mulainya dari belajar mengenal Rob kita. Makanya kan ayat pertama itu Subhanalladzi. Maha suci Allah.
Yang telah memperjalankan siapa? Nabi kita nih, yang Ya. Allah kasih paling indah ya, Nabi yang paling utama ya. Nabi Muhammad SAW, Sallallahu alaihi hamba wasallam. yang gelar terbaik. Ya. Pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Ya. yang telah Allah berkahi sekelilingnya sebagai tanda ya. Untuk bagi orang-orang supaya apa istilahnya mempelajari juga gitu, karena itulah circle of barokah Ya. yang harus dipahami oleh khususnya orang beriman dan umumnya umat manusia, karena di situ juga akan jadi jantung dunia yang akan selalu menjadi faktor yang mempengaruhi dalam peradaban manusia sepanjang jam. Memang sepertinya seperti kunci ya. Siapa yang bisa menguasai tanah Syam, dia menguasai dunia. Cuma masalah sekarang yang lagi nguasain kan Israel ya. Jadi dia lagi nguasain perekonomian dunia, perpolitikan. Tapi insya Allah dalam waktu dekat akan diambil alih. Nah, penetrasi ke keluarga gimana nih Ter? Ya, peran yang pasti itu adalah mengedukasi, memberikan keteladanan, ya, dan juga menjadi corong perjuangan. Karena para anbiya juga memberikan contoh yang nyata ya. Kalau kita tadi mundur dikit ya, sebelum Nabi Muhammad SAW itu kan Nabi Isa alaihissalam. Itu kan keluarga Imran tadi Teh Khadijah juga udah bilang. Ya, di surat Ali Imran itu disebutkan bahwa itu memang jadi basis perjuangan bagi keluarga yang memang dikasih tugas terakhir sama Allah ya. Karena kan 3 nabi terakhir, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam itu adalah 3 messenger terakhir untuk Bani Israel. Ya. Gitu. Ini agak agak sedikit membahas secara sejarah biar kita paham bahwa Nabi Muhammad SAW itu nggak ujuk-ujuk. Ini semua tongkat estafet yang ujungnya adalah untuk Rasulullah SAW dan umatnya yang katanya khairu ummah kalau di Al-Quran. Makanya tugas kita sekarang adalah how to bring back Al-Aqsa by bring back our izzah as the khairu ummah. Tugasnya tadi level keluarga dulu. Didik anak kita ya, minta sama Allah pertolongan, perlindungan seperti yang dilakukan oleh istri Imran kan, minta ampunan dari Allah dan pertolongan supaya anaknya ini yang lahirnya nanti insya Allah akan diwakafkan untuk Al-Aqsa itu dijauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk, dan keturunannya akan menjadi para penjaga pembebas Al-Aqsa. Dan Masya Allah udah takdirkan turunannya Ali Imran yang terus nanti Nabi Isa alaihissalam ya sebagai cucunya Ali Imran, memang Allah kasih tugas terakhir mengalahkan Dajjal di Palestina, di Lut. Di Syam juga ya, Masya Allah. Jadi memang tugas utamanya itu mengedukasi ya. Jangan sampai orang tuanya semangat banget bela Al-Aqsa, anaknya nggak tahu. Makanya gitu. Niat itu penting, cara itu wajib. Ya benar juga ya. Kakaknya semangat gitu, adiknya lagi sibuk affiliate. Jadi nggak nyambung gitu ya, walaupun boleh. Gak apa-apa gitu, sih, itu kayak saya juga, alhamdulillah. Sama juga emang. Soalnya masih rooming, gitu ya? masih rooming. Oh iya ya. Kalau Teh Peggy gimana menurut Teh Peggy? Bagaimana peran keluarga untuk edukasi Al-Aqsa ini? Ya baik. Oke ini. Aman kayaknya tuh. Ini suaranya aman ya? Aman. Ah ya. Afwan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Masya Allah tabarakallah, khususan untuk Ari dan seluruh panitia. Kegiatan hari ini Bring Back Aqsa, ini sebuah aktivitas yang menunjukkan konsistensi ya, dukungan kita, kebersamaan kita, dan penguatan akidah kita sebagai kaum muslimin untuk memahami bahwa urusan Al-Aqsa ini tidak akan pernah bisa dilepaskan dari akidah kaum muslimin. Seperti yang Ari tanyakan tentang bagaimana pandangan Teteh gitu ya terhadap fungsi keluarga dalam kaitannya dengan tema hari ini Bring Back Aqsa. Sudah dibuka oleh Tere. Tentu pertama yang harus kita pahami bahwa di dalam Islam sendiri basis perjuangan itu adanya di dalam keluarga.
Di antaranya pada surah Al-Hujurat ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bahwa Allah mempertemukan satu laki-laki dan satu perempuan, mempersatukannya dan kemudian memperkembangbiakan manusia, dan kemudian manusia ini akan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, tetapi yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang bertakwa kepada Allah. Takwa di dalam Islam, alim ulama menjelaskan ini makna yang tersingkat dan paling mudah difahaminya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan itu adalah hakikat kita sebagai seorang Islam, begitu ya. Jadi basis perjuangan Islam itu ada pada keluarga-keluarga kaum muslimin. Oleh karenanya sangat penting membangun keluarga sebagaimana hakikat yang diperintahkan di dalam Islam, menjadi basis-basis perjuangan. Ini pun kita bisa mengambil pelajaran besar dari saudara-saudara kita di Palestina. Astagfirullahaladzim, tentu hati kita hancur, penuh kesedihan, penuh kepedihan. Tapi takdir Allah kepada saudara-saudara kita di Palestina mestinya menyemangati kita untuk tidak menyia-nyiakan takdir mereka yang berat itu, melainkan menjadi pembelajaran yang sangat besar, hikmah yang sangat dalam, dan menyemangati kita untuk membangun iman dan takwa, juga berjuang begitu ya, kepada kemenangan, kepada berjuang menuju hari kemenangan. Saudara-saudara kita di Palestina dari berbagai video yang viral dan lain sebagainya, kita menyaksikan bagaimana seorang istri ketika harus mengambil potongan-potongan tubuh suaminya, maka yang dia sebut adalah nama Allah. Bagaimana seorang suami ketika hanya bisa menemui tubuh istrinya yang sudah hancur, maka yang dipanggil adalah Allah. Bagaimana seorang ibu menggendong bayinya yang kepalanya sudah lepas dan dia memanggil Allah. Dan bagaimana seorang anak ketika keluarganya, kakaknya, adiknya, ayahnya, ibunya, semua tidak tersisa lagi, maka tidak ada air mata selain hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini masalah akidah, dan ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana keluarga-keluarga saudara-saudara kita di Palestina, khusus di jalur Gaza, membangun sistem di dalam keluarganya untuk memahami bahwa pembebasan Al-Aqsa, pembebasan tanah Baitul Maqdis adalah tugas dari satu keluarga begitu. Sehingga dalam gambaran-gambaran yang kita lihat, syiar-syiar yang saudara-saudara kita lakukan, yang mereka ikhtiarkan melalui sosial media, harusnya kita bisa menangkap itu gitu. Menangkap pembelajaran besar bahwa memang keluarga-keluarga kaum muslimin itu adalah basis-basis perjuangan. Penting bagi seorang ayah, Ari pasti terus berpikir bagaimana menanamkan semangat ini pada anak-anak. Para ibu, para calon ibu harus terus menggali ilmu sehingga para akhwati fillah ini you understand how to explain this to your children gitu. Punya cara dan mengerti bagaimana harus menjelaskan ini kepada anak-anak kita. Otherwise anak-anak kita akan terlepas gitu ikatannya, hatinya, pikirannya, pemahamannya, keilmuannya daripada urusan pembebasan Baitul Maqdis. Padahal Allah menjamin hari kemenangan itu. Ya, surah Al-Isra ya, ayat ke-7 Allah jamin bahwa akan ada pasukan yang Allah kirimkan untuk mengeluarkan musuh-musuh Allah dari Masjidil Aqsa. Maka kita ini sebetulnya sedang berjalan menuju hari kemenangan. Tapi hakikat dunia itu bukan suatu abrakadabra, astagfirullahaladzim ya. Tidak ujuk-ujuk kalau kata orang Sunda ya. Hakikat dunia ini kan perjuangan kan, perjalanan. Bahkan Al-Quran diturunkan berjenjang kan dalam suatu kurun waktu. Hampir 23 tahun. Maka manusia memang harus berjuang, harus berjalan dengan memahami kemana mereka berjalan, apa tujuannya. Tujuan kita semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka urusan Baitul Maqdis adalah urusan kita semua, dan basis perjuangannya adalah di dalam keluarga. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang boleh tepuk tangan dong untuk semangat yang luar biasa ini. Dan kita lihat bagaimana ketakwaan dari warga Gaza sendiri, walaupun sehancur itu mereka tetap kembali menyebutnya nama Allah. Tapi itu tentunya juga dari peran edukasi orang tuanya pasti. Iya. Itu tarbiyah dari orang tuanya kepada anaknya, bagaimana dalam merespon setiap cobaan. Nah, yang menjadi titik konsentrasi pertanyaan kita nih salah satunya adalah apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh para wanita di Gaza sih? Mereka kok bisa punya keturunan yang sehebat itu gitu kan? Orang bilang orang-orang akhir zaman itu yang ada di Tanah Syam. Misal satu contohnya yang terjadi sekarang ada di Gaza. Bagaimana bahkan negara non muslim aja sekarang ini merasa kayaknya
kayaknya Islam ini orang Gaza ini kayak orang-orangnya Tuhan ya, dipikir begitu kan, sampai akhirnya mereka mempelajari Islam. Nah, kalau pandangan Terry sendiri mengenai wanita di Gaza, itu seperti apa? Apa sih yang perlu dicontoh oleh para wanita di dunia? Ya, Masya Allah, dari para muslimah di Gaza, saya secara personal melihat cahaya Al-Quran. Masya Allah, mereka ya mungkin karena memang dari lahirnya, dari dalam kandungannya itu sendiri pun bahkan oleh orang tuanya mereka sudah mengenalkan. Iya, sudah dikenalkan Al-Quran, ya, dan diberitahu ketika misalnya ada yang lahir, oh iya ayah kamu atau kakek kamu seorang syuhada, kan seperti itu kan, ya, ibunya juga terus mengingatkan bahwa kamu punya tugas besar, mewakili umat Islam sedunia menjaga Al-Aqsa fardu kifayah. Masya Allah. Jadi kalau lihat anak kecil-kecil lari-lari di sosmed tuh ya, dia lihat banyak bom gitu, dia lari-lari sendirian. Yang keluar dari mulut anak itu apa? Allah, Allah gitu. Umur 2 tahun bisa ngomong apa? Kalau di Indonesia saya nggak tahu, anak-anak umur 2 tahun mungkin ngomongnya nggak ke sana arahnya gitu. Tapi mereka udah diajari tentang keberadaan Islam secara utuh gitu ya, akidah dan masa depan umat Islam itu udah diajarkan oleh orang tua mereka gitu. Dan ibu-ibu Gaza adalah manusia-manusia yang sangat tangguh. Bayangkan teman-teman ya, kalau kita kepotong aja lagi masak gitu ya, jari kita kepotong sama pisau aja nangis-nangis kan ya, ya minimal ada gitu. Ini dioperasi tanpa anestesi demi supaya anaknya bisa lahir, karena dalam kondisi yang kemarin saya dapat informasinya itu kan banyak yang harus melahirkan lebih cepat ya, dan kondisinya itu melahirkannya terpaksa, ada yang nggak normal apa segala macam gitu ya, sehingga harus dibelek. Bayangin dibelek nggak pakai anestesi ya, subhanallah, sanggup nggak kita? Tapi Allah sanggupkan para muslimah di Gaza karena mereka tahu ada asyifa, ada Al-Quran dalam hati mereka yang terus menjadi sumber energi, dan itu terus mengalir dalam darah anak-anak Gaza. Masya Allah. Waduh, kalau kita lihat emang amputasi itu jadi perkara yang normal di sana. Dijahit tanpa bius itu perkara yang normal di sana. Kita kena duri aja sakit gitu ya. Di sana semua ada permasalahan, anak kecil di video itu nyebut nama Allah kan. Misalnya terjadi di sini ada bom, jeber, jir ada bom, gitu. Anak sekarang gitu ya, jir apa tuh gitu kan gitu. Kalau sana yang disebut Allah gitu kan. Wah, ini kayaknya edukasinya perlu disalurkan atau dipenetrasi ke Indonesia. Mudah-mudahan ini juga peran kita semua yang ada di sini, kita juga mungkin lebih banyak menggali edukasi tersebut untuk menjadi orang yang lebih baik ya. Kalau menurut Teh Peggy gimana? Teh Peggy kan pernah langsung ketemu dengan para wanita Gaza nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hampir-hampir ya, tidak ada keluarga-keluarga di dalam jalur Gaza dan juga di Palestina yang tersisa, yang mana keluarga-keluarga tersebut tidak bersentuhan dengan Al-Quran. Itu hampir tidak ada gitu ya, bahkan mungkin tidak ada. Karena seluruh keluarga-keluarga di tanah Palestina yang tersisa, salah satu pokok dalam sistem kerumah tanggaannya itu adalah memang bersentuhan dengan Al-Quran. Bahkan dalam salah satu program kemanusiaan yang kami kelola ya, yang Teteh kelola bersama Yayasan Hadijati Foundation dalam 10 tahun terakhir ini adalah memberikan peluang kesempatan membuatkan fasilitas untuk anak-anak terus belajar dan menghafal Al-Quran. Itu tentu di Indonesia juga dilakukan, tapi yang luar biasanya standarisasinya di sana disebut dia menyelesaikan seluruh pembelajarannya ketika ba'da subuh sampai sebelum zuhur, dia bisa duduk ya bersama musyrif-musyrifahnya tanpa bangkit sama sekali begitu ya. Mutkin 30 juz. Ya, sekali duduk. Itu standarisasinya. Dan ini terjadi dari generasi ke generasi. Tentu selalu ada ya yang mungkin belum mencapai posisi tersebut, atau mungkin perlu waktu lebih panjang, tapi itu menjadi standarisasi. Dan setelahnya mereka bukan hanya memorizing Quran,
tapi bersamaan dengan itu mereka harus membedah gitu Quran. Mereka harus mengkaji, ada tadabbur, dan mereka harus berlatih secara fisik juga menjadi manusia-manusia yang memang always ready gitu untuk berjuang dalam niat tentu utamanya pembebasan Baitul Maqdis, bring back Aqsa gitu ya. Nah ini Masya Allah ya, luar biasa, dan ini mungkin tidak terjadi tanpa pembinaan ya secara terus menerus dari dalam keluarga, dan tentu dari para masyayikh ya, dari para orang-orang salih, para ulama-ulamanya ya, yang juga menerapkan sistem ini kepada umat dan juga umat membawanya ke dalam keluarga. Nah, interaksi yang luar biasa dengan saudara-saudara kita di Palestina khususnya jalur Gaza dikaitkan dengan yang Tere sampaikan soal melahirkan dan lain sebagainya. Few years back ketika agresi militer Zionis laknatullah itu di tahun 2014 ya, ketika serangannya 51 hari, di antara yang waktu itu luar biasa kejinya adalah mereka membombardir satu sentra khusus untuk anak-anak disabilitas, yang mana alhamdulillah wa syukurillah Allah izinkan pada saat itu Teteh dengan tim bergerak untuk kemudian membangun ulang ya tempat tersebut, sehingga interaksinya dengan para anak-anak ini, para ibunya itu sangat intens gitu ya. Dan luar biasanya mereka sama sekali tidak pernah astagfirullah ya mencela takdir gitu. Bahkan ketika satu-satunya tempat naungan bagi anak-anak disabilitas ini hancur lebur, mereka tetap mengatakan bahwa ini atas izin Allah. Maka atas izin Allah pula lah ini akan berdiri kembali. Allah akan mengirim siapa tangan-tangan yang Allah pergunakan gitu ya untuk membangunkan kembali bagi mereka. Which is kalau dalam kasus ini, dalam program ini pada saat itu memang Teteh ya. Tapi kan tentu kehancuran yang terjadi juga pada saat itu masif. Walaupun tidak bisa dibandingkan dengan masifnya genosida 1 tahun terakhir ini ya. Para ibunya itu selalu mengatakan bahwa yang pergi itu bukan pergi. Jadi memang mereka berpegang kepada Quran gitu ya. Aktivitasnya, kalimatnya, pemikirannya, perasaannya itu sentranya kepada Quran. Sehingga mereka selalu mengatakan yang pergi itu bukan pergi, tapi dia pulang kepada Allah, dan yang tertinggal yang meneruskan gitu perjuangan.